kita nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat waktu luang. Sehingga Allah mengizinkan kita untuk melakukan pembelajaran pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada minggu lalu, kita sudah membahas materi tentang najis dan tata cara mensucikannya. Pada minggu ini, kita akan membahas tentang hadas dan tata cara mensucikannya. Adapun submateri yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian hadas kecil dan hadas besar. Dan yang kedua, tata cara mensucikan hadas kecil dan hadas besar. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, menjelaskan pengertian hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, menjelaskan tata cara mensucikan hadas kecil dan hadas besar. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tata cara mensucikan hadas kecil dan hadas besar. Sebelum kita membahas pengertian hadas kecil dan tata cara mensucikannya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa pengertian hadas. Nah, hadas itu apa sih? Hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, dan sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan menurut istilah hadas adalah keadaan tidak suci seseorang sehingga dapat menyebabkan tidak sahnya di dalam beribadah. Jadi, apabila seseorang itu berhadas, maka tidak sah dalam melakukan ibadah. Maka dari itu, dia harus bersuci terlebih dahulu. Nah, sedangkan pengertian hadas kecil adalah hadas yang dapat dibersihkan dengan berwudu atau tayamum. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah yang artinya Allah tidak menerima sholat di antara kalian apabila ia berhadas sehingga ia berwudu. Nah, jadi apabila seorang berhadas kecil, maka bisa dengan berwudu dan atau bertayamum apabila tidak ada air. Kemudian tata cara mensucikan hadas kecil yaitu berwudu. Wudu merupakan salah satu cara mensucikan hadas kecil, yakni dengan cara membasuh atau mengusap sebagian anggota badan dengan air sesuai dengan sunnah Rasulullah. Wudu adalah cara yang disyariatkan oleh Islam. Apabila seseorang ingin melakukan ibadah sholat, maka sebelumnya dia diwajibkan untuk berwudu. Apabila dia tidak berwudu, maka sholatnya tidak akan sah. Adapun anggota badan yang dimaksud yaitu muka, tangan sampai ke siku, sebagian rambut, telapak kaki sampai mata kaki. Adapun air yang digunakan untuk berwudu adalah air yang suci mensucikan, seperti air laut, air sungai, air hujan, air salju, air embun, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Wudu memiliki beberapa ketentuan. Nah, yang seperti syarat dan rukun wudu, sunnah wudu, tata cara berwudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Kemudian syarat dan rukun wudu. Apa aja sih syarat dan rukun wudu? Yang pertama, syarat wudu. Syarat wudu antara lain Islam, mumayyiz, dan tidak ada yang menghalangi air masuk ke kulit. Contohnya seperti cat kuku. Jadi, apabila kuku seseorang ini menggunakan kutek atau cat kuku, maka wudunya tidak akan sah karena cat kuku atau kutek dapat menyebabkan
terhalangnya masuknya air ke kulit. Nah, rukun wudhu. Rukun wudhu yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh muka dari tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Yang kedua, membasuh tangan sampai ke siku. Yang ketiga, membasuh sebagian rambut, dan yang keempat, membasuh kaki sampai ke mata kaki. Sunah wudhu, apa aja sunah wudhunya? Nah, sunah wudhunya yaitu yang pertama, membaca basmalah sebelum memulai wudhu. Yang kedua, membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan sebelum mulai wudhu. Yang ketiga, berkumur-kumur. Yang keempat, mengisap atau memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan kembali. Yang kelima, membasuh seluruh kepala. Yang keenam, membasuh daun telinga. Yang ketujuh, membasuh anggota wudhunya sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, menyela-nyela anak jari tangan dan anak jari kaki. Kemudian yang kesembilannya yaitu dimulai dari sebelah kanan terlebih dahulu, baru sebelah kiri. Yang ke-10, berwudu dilakukan tanpa pertolongan kecuali terpaksa. 11, berwudu dilakukan berurutan. Dan yang terakhir 12, berdoa setelah wudu. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudu. Apa aja sih hal-hal yang membatalkan wudu itu? Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalur, yaitu kubul dan dubur. Nah, apabila keluar sesuatu dari kedua jalur itu, maka wudu kita akan batal dan kita wajib berwudu kembali. Yang kedua, apabila hilang akal, baik itu karena mabuk ataupun karena gila. Yang ketiga, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dewasa dan mereka berdua bukan mahramnya. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan. Sunat membasuh telapak tangan hingga ke pergelangan tangan dengan membersihkan celah-celah jari tangan kanan serta kiri sebanyak 3 kali. Sunat berkumur-kumur sebanyak 3 kali bagi membersihkan mulut daripada sisa-sisa makanan. Sunat memasukkan sedikit air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali sebanyak 3 kali bagi membersihkan hidung daripada sebarang kotoran. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian, barulah sambung menyapu air ke muka sehingga genap 3 kali. Wajib membasuh kedua tangan kanan dan kiri hingga ke siku sebanyak 3 kali. Wajib menyapu sebahagian kepala dengan air sebanyak 3 kali. Jika menyapu pada keseluruhan kepala, ia menjadi sunat. Sunat membasuh kedua cuping telinga kanan dan kiri sebanyak 3 kali. Gunakan jari untuk menyapu kedua belah cuping telinga dengan air secara serentak.
Wajib membasuh kedua belah kaki kanan dan kiri dengan membersihkan celah-celah jari kaki hingga ke buku lali sebanyak 3 kali. Setelah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين آمين. Kemudian hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang cara menghilangkannya dengan mandi wajib. Apabila seseorang berhadas besar, maka seseorang itu tidak sah untuk melakukan sholat. Sebab seseorang berhadas besar bisa karena haid, nifas, mimpi basah, dan lain sebagainya. Tata cara mensucikan hadas besar yaitu dengan cara mandi wajib. Nah, adapun syarat-syaratnya. Yang pertama harus Islam, yang kedua mumayyiz, yaitu dapat membedakan mana yang baik dan yang buruk. Yang ketiga air yang mutlak. Air mutlak ini air yang tidak bercampur, air yang suci mensucikan seperti air sungai, air laut, air salju, air embun, dan lain sebagainya. Kemudian tidak ada yang menghalangi air sampai ke tubuh. Dan yang terakhir, seseorang yang mandi wajib itu keadaan tidak haid dan nifas. Kemudian rukun mandi wajib. Nah, rukun mandi wajib ada 3. Yang pertama, niat. Yang kedua, mengalirkan air ke seluruh tubuh. Yang ketiga, mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Dan perlu dicermati tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh air seperti tali pusar dan lain sebagainya. Adapun sunnah mandi wajib. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan sebelum mengalirkan air ke tubuh. Yang ketiga, membasuh anggota wudhu terlebih dahulu sebelum anggota yang lain. Dan yang keempat, berkumur-kumur, menghisap air ke hidung, membersihkan lubang atau membasuh lubang telinga dan bagian-bagian lainnya. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Maka dapat kita simpulkan, pengertian hadas menurut bahasa adalah suatu peristiwa, sesuatu yang terjadi, dan sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan menurut istilah, hadas adalah keadaan tidak suci seseorang yang dapat menyebabkan tidak sahnya dalam melakukan ibadah. Nah, hadas kecil adalah hadas yang dapat dibersihkan dengan cara berwudu. Nah, mengenai rukun, syarat, tata cara, sunnah wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu sudah dijelaskan di dalam video ya. Kemudian hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang dapat dihilangkan dengan cara mandi wajib. Dan mengenai mandi wajib, mulai dari syarat, rukun, dan juga sunnah juga sudah dijelaskan di dalam video ya. Alhamdulillah. Apabila ada salah kata atau kurang di dalam penjelasan, mohon dimaklumi ya. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!